Kisah klasik pemasaran. Starbucks beraliansi membangun strategi. Starbucks Coffee Company didirikan pada tahun 1971 dan membuka toko pertama di Pike Place Market, Seattle. Kini Starbucks adalah merek terkemuka dalam bidang retail penjualan minuman kopi. Starbucks adalah salah satu ikon kesuksesan pada tahun 1990-an dengan lebih dari 8 juta pengunjung setiap minggu. Merek perusahaan menjadi merek yang paling mudah dikenali oleh masyarakat global saat ini. Ketika Howard Schultz masuk ke perusahaan pada tahun 1980-an sebagai direktur operasional retail, Starbucks adalah perusahaan lokal dengan kualitas kopi terbaik. Semua kesuksesan Starbucks bermula dari visi Howard Schultz untuk mengembangkan jaringan outlet. Howard dikenal sebagai orang yang menghindari sistem waralaba. Starbucks lebih suka melatih orang sendiri dan mengoperasikan semua toko sehingga kualitas setiap kopi yang disajikan benar-benar terjamin. Dalam perjalanannya, Starbucks selalu lebih banyak menghabiskan anggaran untuk pelatihan daripada iklan. Ia memiliki kepercayaan bahwa partner, istilah untuk pegawai Starbucks, akan membawa Starbucks melewati abad berikutnya. Starbucks menjadi simbol kebudayaan masyarakat modern dan menarik banyak pihak lain untuk menjalin kerjasama. Starbucks tidak ingin membatasi diri berdasarkan lokasi, metode tradisional, atau kebijakan konvensional. Starbucks menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Aliansi merek membantu Starbucks dalam melakukan berbagai inovasi. Hubungan dengan mitra aliansi memungkinkan Starbucks mentransformasikan berbagai ide dalam pengembangan lini produk perusahaan secara konkret. Beberapa aliansi strategis dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, pada bulan September 1998, Starbucks menjalin kerjasama jangka panjang dengan Kraft Foods untuk mengakselerasi penetrasi Starbucks ke pasar swalayan. Starbucks mencari rekan strategis yang dapat menguatkan merek perusahaan. Mereka hanya mengadakan kerjasama dengan merek-merek yang sesuai dan konsisten dengan reputasi Starbucks akan kualitas, kepemimpinan, dan karakter usaha. Selain itu, pihak-pihak yang beraliansi harus memiliki kemampuan dan visi yang sejalan dengan Starbucks. Ikatan aliansi yang kuat membuat Starbucks mampu berinovasi untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan lebih baik lagi, sehingga mempertajam keunggulan bersaing dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Untuk itulah aliansi strategis memiliki peranan penting seiring dengan berjalannya bisnis. Saat ini diperkirakan Starbucks telah berhasil mencapai penghasilan lebih dari 10 miliar US dollar per tahun, melayani lebih dari 60 juta pengunjung per minggu, memiliki 16.000 toko di 54 negara, dan 200.000 tenaga kerja. Meskipun demikian, semua itu tidak menjadi satu-satunya penentu kesuksesan perusahaan bagi Howard. Menurutnya, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dapat menyeimbangkan profit dan dampak yang diberikan perusahaan dalam lingkup sosial. Howard memiliki anggapan tidak ada bisnis yang dapat bertahan dan berjalan dengan baik bila tidak dapat membina hubungan baik dengan semua stakeholder. Untuk itu, Starbucks selalu berusaha menghargai dan menghormati semua stakeholder, mulai dari petani kopi, pelanggan, barista, rekan bisnis, sampai dengan para pesaing. Hal inilah yang menyebabkan banyak pihak bersedia menjalin aliansi dengan Starbucks. Dengan menjalin kerjasama dengan Starbucks, tidak hanya berfokus dengan peningkatan profit, tapi juga berusaha menjadi perusahaan yang membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 1996, Starbucks menggandeng The Alliance for Environmental Innovation untuk bekerja sama melakukan pengembangan yang dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan karena operasionalisasi perusahaan. Salah satu isu yang berhasil diidentifikasi dalam kegiatan operasional Starbucks saat itu adalah penyajian minuman panas kepada konsumen. Saat itu, konsumen biasanya memakai 2 lapis gelas kertas agar lebih mudah dibawa. Melihat kebiasaan ini, Starbucks dan The Alliance for Environmental Innovation berusaha mengembangkan sesuatu yang dapat memberi kenyamanan pada konsumen sekaligus memberi dampak positif pada lingkungan. Pada langkah awal,
perusahaan melakukan riset pasar untuk melihat dampak yang ditimbulkan pengguna 2 gelas kertas pada minuman panas, terutama pada lingkungan. Pengembangan produk dilakukan selama 2 tahun untuk mengembangkan kemasan gelas berkualitas yang memungkinkan konsumen hanya memakai 1 gelas untuk setiap konsumsinya. Sebagai solusi sementara, Starbucks menambahkan lapisan tambahan kecil yang bisa digunakan konsumen untuk menggenggam kemasan gelas kertas. Setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun dan biaya yang tidak sedikit, Starbucks dan The Alliance for Environmental Innovation memperoleh kesimpulan yang diumumkan pada bulan April 2000. Berdasarkan riset pengembangan dan berbagai tes, perusahaan tidak berhasil menemukan rancangan kemasan gelas kertas yang dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dengan biaya dan waktu produksi yang cukup rasional. Di sisi lain, ternyata konsumen Starbucks telah terbiasa menggunakan satu kemasan gelas kertas dengan lapisan tambahan kecil. Meskipun gagal menemukan kemasan gelas kertas yang memenuhi kriteria, Starbucks menemukan solusi lain dengan menggunakan lapisan kecil tersebut. Dengan penggunaan lapisan tersebut, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan karena semua bahan yang digunakan lebih mudah didaur ulang. Dengan solusi ini pun, Starbucks menjadi perusahaan pertama yang memperhatikan dampak lingkungan terkait dengan penggunaan kemasan gelas kertas oleh konsumen. Meskipun riset itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, Starbucks tetap mendapat dampak positif terkait dengan pembangunan merek. Banyak stakeholder yang memberi respons positif karena perusahaan telah berkomitmen menjalin kerja sama dengan organisasi dan melakukan riset agar lingkungan tetap terjaga. Tentu saja ini akan mempengaruhi persepsi organisasi yang akan bekerja sama dengan Starbucks pada masa yang mendatang, terutama perusahaan-perusahaan yang memperhatikan isu lingkungan. Karena aliansi dan riset ini juga, perusahaan mendapat tanggapan positif dari masyarakat, baik yang merupakan konsumen perusahaan maupun non-konsumen. Melalui beberapa usahanya, Starbucks membuktikan diri sebagai salah satu perusahaan terdepan dengan memperhatikan isu lingkungan. Hal ini menjadi salah satu faktor perusahaan dapat menjalin ikatan emosional yang lebih erat dengan konsumen. Di sisi lain, hal itu juga memperkuat hubungan dengan konsumen yang memang loyal dengan Starbucks.